والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik Ibu Ketua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Suara saya jelas, Bu? Kemarin minggu lalu, 2 minggu lalu kita membahas tentang apa? Ngapain salat? Jenis salat sunnah, dari bangun tidur sampai tidur lagi ya. Dari mulai salat 2 rakaat subuh, lalu iktikaf sampai datang syuruk, gitu kan? Lalu salat duha dan seterusnya. Yuk kita lanjut kajian kita hari ini bersempena dengan datangnya bulan Muharram. Maka hari ini kita minggu kedua, babnya adalah bab fikih. Maka saya sampaikan terkait dengan fikih tentang bulan Muharram. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kalau tanggal 1 Zulhijjahnya adalah tanggal 20 Juni ya, yang pemerintah kan 20 Juni ya, yang teman-teman yang di tempat lain tanggal 19 Juni ya. Maka kalau kemarin kita tanggal 20 Juni itu adalah tanggal 1 Zulhijjah, maka berarti tahun baru Islam itu bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2023. Ini hari apa ini? Tanggal berapa? Sekarang tanggal 7. Maklum ya, saya selalu lupa tanggal dan hari ya. Ini adalah tanggal 7, maka insya Allah kita akan bertepatan dengan 1 Muharram. Tahun barunya namanya tahun baru Hijriah, tapi bulannya namanya bulan Muharram. Kalau tahun baru Masehi kan namanya Januari, kalau tahun baru Hijriah namanya Muharram. Maka tanggal 1 Muharram itu bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2023. 19 Juli 2023. Jadi begini ibu-ibu, sebelum kita mulai terkait dengan keutamaan dan amalan yang berada di bulan Muharram, maka saya akan jelaskan dulu kenapa cek sound. Ya, kenapa, apa asal muasal tahun baru Hijriah? Itu asal muasalnya kenapa? Jadi dulu kita itu sama dengan penanggalan orang non-muslim, namanya penanggalan Masehi. Itu adalah Januari, Februari, dan dulu kiblat kita itu sama dengan kiblat orang Yahudi. Jadi dulu itu sama. Kalau mendekat aja gimana? Cek sound, cek. Ande, putus-putus. Ya. Baterainya ya. Cek. Lulu.
Cek. Jadi ceritanya itu adalah penanggalan kita sama dengan penanggalan orang Yahudi. Bahkan kiblat kita dulu sama, itulah di Palestina. Ya, di Masjid Aqsa dulu semua sama. Ya, makanya kan Rasulullah lahir tahun berapa Masehi? 621 Masehi. Karena dulu waktu Rasulullah lahir belum ada Muharram, belum ada Safar, belum ada Syaban, belum ada. Karena dulu penanggalannya pakai Masehi. Sekarang 2023 Masehi. Rasulullah lahir 621 Masehi. Jadi dulu tanggal itu hanya ada Januari, Februari, Maret adalah Masehi. Kan gitu. Nah, setelah Islam muncul sama dengan kiblat. Dulu kiblat kita sama dengan kiblat orang Yahudi, yaitulah ke Aqsa. Nah, akhirnya setelah Rasulullah muncul, mulailah kiblat kita dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, kan gitu ceritanya. Nah, apa sejarah kiblat kita dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Sejarahnya adalah kalau ibu pergi umroh, ibu nanti akan ketemu dengan yang namanya Masjid Kiblatain. Pernah dengar? Ya. Itu masjid dua kiblat. Sejarahnya adalah Rasul sholat di masjid itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Rasul sholat asar 2 rakaat. Baru sholat asar 2 rakaat, lagi sholat itu turun wahyu. Bunyi wahyunya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Bayangkan lagi sholat turun wahyu. Kita jangankan lagi sholat turun wahyu, lagi sholat hujan aja kita ingat jemuran ya. Ini tak lagi sholat, bayangkan Rasulullah itu menjemput wahyu luar biasa. Terkejut-kejut ya ibu-ibu. Rasulullah itu ketika jemput wahyu itu terkejut-kejut. Lagi sholat turun wahyu. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Wah, Rasul bingung, ini hadapkan dah ya? Ini wahyu atau enggak ya? Ini wahyu atau enggak ya? Akhirnya lagi sholat, Rasul rakaat 3 dan 4-nya menghadap ke Masjidil Haram. Jadi 1 rakaat 2 kiblat. Makanya di masjid itu namanya Masjid Kiblatain. Karena waktu Rasul sholat di masjid itu, Rasul 4 rakaat 2 kiblat. Rakaat ke-1 dan 2 dia menghadap ke Aqsa, rakaat 3 dan 4 dia menghadap ke Masjidil Haram. Sejak itulah kita kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Tapi dimanapun kita masih menganggap bahwa Aqsa ini adalah kiblat pertama kita. Nah, orang Yahudi enggak, dia bilang itu kan kiblat kami. Makanya berteki sampai sekarang nggak selesai-selesai di jalur Gaza. Kita menghadap itu kota suci kita, karena kiblat kita pernah di situ ya. Tapi orang Yahudi bilang itu kiblat kami, berebut itu sampai akhir zaman nggak akan selesai. Makanya berperang terus ya. Nah, jadi dulu kiblat kita ke Aqsa, sekarang pindah ke Haram. Proses perpindahannya di Kiblatain, di masjid itu. Nanti pergi umrah, lihat masjid itu, kalau bisa mampir-mampir, masjidnya bagus, kadang-kadang tour leadernya nyuruh mampir, kadang-kadang enggak, tergantung waktu dan tergantung tempat parkir. Kalau ada tempat parkir, bis mau berhenti, kalau nggak ada dia lewat aja. Nanti kalau sholat di masjid itu, jangan 2 kiblat ya, 1 aja. Cuma Rasul yang 2. Nah, itulah perpindahan kiblat dari Aqsa ke Haram. Nah, sekarang sejak itulah kiblat kita berpindah ke Mekah, ke Ka'bah. Sekarang sejak kapan pula tanggal kita berpindah dari yang Masehi sampai tahun baru Hijriah? Kan gitu ceritanya. Nah, jadi dulu karena kita selalu ngikut penanggalan Masehi, itu para sahabat berpikir penanggalan Masehi itu ada dibuat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu sahabat berpikir kayak gini, Bu. Kapan, mau sampai kapan kita ngikut penanggalan orang Yahudi? Tapi bukan berarti nggak boleh pakai Masehi ya, boleh aja. Itu kan cuma hitungan. Sampai kapan ya?
Kita khaliful Yahud, supaya kita berbeda tanggalnya dengan orang Yahudi. Itu cemana caranya? Akhirnya sahabat berembuk. Ada yang bilang, ya udah deh, kita mulai tanggal 1 Hijriah, tanggal 1 penanggalan Islam, kita mulai aja dari Rasulullah lahir yuk. Ada yang ngomong gitu. Jadi Rasulullah lahir berarti 621 Masehi, itulah tahun Hijriah, tahun baru Islam. Tapi sahabat yang lain ngomong gini dia, woi jangan lagi, kira-kira gitu bahasanya. Kalau nanti kita buat penanggalan tahun baru Islam dimulai saat Rasulullah lahir, nanti orang jadi mengkultuskan Rasulullah loh. Padahal Rasulullah itu manusia biasa. Gitu perdebatannya. Oh iya juga ya, kan gitu kan? Nggak jadi. Akhirnya dimulai penanggalan, ada yang bilang sejak Rasul menerima wahyu pertama. Kalau gitu kita buat aja yuk, sejak Rasul menerima wahyu pertama. Sama, nanti Rasul jadi dikultuskan, jadi dituhankan. Sementara nggak boleh, Rasul tetap Rasul. Rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi sahabatnya hati-hati dia memikirkan kita semuanya. Nanti kalau Rasul udah nggak ada, umat jadi sesat ini. Akhirnya dipakai gaya yang ketiga. Ya udah yuk, kita mulai aja yuk. Tahun baru Islam itu dimulai dari Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Kan gak ada hubungan dengan Rasul, itu hubungan dengan Islam. Jadi kan 13 tahun Rasul dakwah di kota Mekah gak sukses. Jadi kalau ibu ada bekerja gak sukses 13 tahun, itu biasa. Rasul dakwah 13 tahun di kota Mekah, 13 tahun gak ada suksesnya bu. Maka kalau ada orang bilang, oh Ustazah Nela tuh rajin ceramah ya Allah tugas saya tuh kecil bu, lebih hebat Rasulullah jauh bu, malu kita bu. Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah itu lengkap dengan penghinaan, lengkap dengan dimiskinkan, lengkap dengan ingin dibunuh. Pindah ke Taif dilempar pakai tai unta, pergi ke rumahnya anaknya berdarah-darah diserang sama orang, pergi dakwah dihina dicaci maki. Dakwah saya nggak ada dihina bu, maka karena saya malas itu keterlaluan. Rasulullah 13 tahun itu rajin luar biasa, nggak ada hasilnya. Yang masuk Islam hitungan jari. Itu 13 tahun di Mekah nggak sukses. Jadi kalau ibu baru membangun sesuatu, membangun usaha, membangun pekerjaan, membangun dakwah, ingin ngapal Quran, ingin lebih baik, ingin belajar Quran, belum 13 tahun belum mantap tuh. 13 tahun Rasulullah itu nggak sukses di kota Mekah. Jadi dakwah tuh dihina, anaknya diancam, istrinya nggak aman, bahkan waktu Rasul pindah ke kota Taif, ya Allah, ibu-ibu kalau pergi umrah mampir ke Taif ya. Taif itu, astagfirullahaladzim, Taif itu negara yang, aduh bagaimana saya nyebutnya ya, dulu itu adalah kota yang paling jahat gitu loh. Ibu kan pernah dengar Rasulullah itu dilempar pakai tai unta, ditendang kepalanya, itu bukan di Mekah bu, itu di Taif bu. Kalau di Mekah itu masih takut. Abu Lahab, cek, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal tidak berani dengan Rasul karena bapak Rasulullah itu Abdullah. Abdullah itu punya kasta tinggi di kota Mekah. Rasul punya istri namanya Khadijah. Khadijah itu orang kaya. Rasul di Mekah masih dihargai karena dia punya privilege, dia punya kasta. Tapi ketika meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah, kan pindah ke Taif bu. Di Taif itulah, kalau kita ke Taif sekarang 1,5 jam dari kota Mekah, itulah Rasul dihina, dicaci maki, difitnah. Bahkan di kota Taif itu, Fatimah mengatakan, Fatimah itu adalah anak Rasul dari Khadijah. Sering dia mendengar, sering dia menengok, setiap Rasulullah pulang ke rumah, itu berdarah dahinya sampai bercucuran darah ke kakinya, bayangkan. Nah itulah kota Taif itu. Itu 13 tahun gak sukses ibu-ibu. 13 tahun gak sukses dakwah Rasul ke kota Mekah. Tapi setelah itu Rasulullah hijrah ke Taif, pindahlah dia ke kota Madinah. Tanggal
Nah, di kota Madinah itu baru 1 tahun saja itu Islam udah bergerak, Islam sudah naik, Islam sudah mantap. Itulah beda karakter orang Mekah dan Madinah sampai sekarang kayak gitu. Coba perhatikan kalau ke Mekah. Iya. Asik mari-hari aja. Iya. Coba perhatikan di Mekah itu, kondisinya perbukitan, karakternya memang keras, tapi bukan berarti orang itu jahat ya. Coba tengok polisi-polisinya tuh, nadanya nggak bisa slow ya. Harusnya rasa kita slow apa ya? Ini nggak bisa dong. Mekah tuh karakternya seperti itu. Coba kota Mekah, kota Madinah, polisinya nggak keluar suaranya. Madinah tuh memang budaya seperti itu. Madinah itu kotanya datar. Coba lihat di Madinah itu mau umroh semurah apapun hotel pasti deket. Karena dia muter situ aja dan dia dataran rendah. Kalau di Mekah naik turun naik turun naik turun dan panas. Jadi lebih susah dakwah di kota Mekah daripada di Madinah. Karena Mekah itu dari dulu isi orangnya orang-orang mapan. Orangnya orang-orang pinter, negerinya panas, karakternya keras. Sampai sekarang, ibu-ibu bisa rasakan semua itu. Dia nggak ada slow ngomongnya ya, nggak ada slow ya. Dia pakai nada kelima saja tuh orang-orang Mekah itu. Nah, kalau di Madinah, itu dulu kota Madinah tuh namanya adalah Yasrib. Yasrib itu artinya berantakan. Dulu Madinah itu berantakan. Setelah Rasulullah datang, itulah Yasrib. Nah, ketika Rasul menginjakkan kaki di kota Madinah, itulah akhirnya mereka memutuskan, kita ini kan sukses sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya udahlah yuk, kita buat aja lah tahun baru Islam itu sejak Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah makanya namanya tahun baru Hijriah. Artinya tahun baru hijrah. Kan hijrah tuh dari Mekah ke Madinah. Maka pertama kali Rasul menginjakkan kaki ke Madinah, Rasul itu berhenti di mana namanya? Di Masjid Kuba. Nah, ya kan ibu pernah tuh ke Masjid Kuba ya? Dulu Kuba itu adalah nama kampung Kuba. Ya, nama kebun kurma. Akhirnya karena Rasulullah nyampe di Kuba, Rasulullah bermalam di Kuba, akhirnya supaya aman Rasul bangun masjid. Dan Rasulullah bangun rumah dekat masjid. Itulah karakter Rasul, di mana masjid, di situ rumahnya. Maka ibu kalau punya rumah, ada rezeki, buatlah rumah dekat masjid, karena itu sunnah Rasul. Coba di Raudhah, kan ibu masuk Raudhah, kan itu Masjid Nabawi. Raudhah itu kan rumah Aisyah. Rasulullah itu kan meninggal di rumah Aisyah. Kalau Nabi dan Rasul itu, di mana dia dimatikan, kan di situ dia dikuburkan. Jadi kuburan Rasul itu rumah Aisyah. Mimbar Rasul sampingnya kan. Artinya rumah Aisyah itu samping masjid. Ya, coba tengok tempat Rasulullah dilahirkan di belakang Masjidil Haram. Itu depannya sudah pintu Babu Salam, udah pintu masjid. Jadi kalau ibu ada rezeki nanti buat rumah dekat dengan masjid. Bagaimana? Ya, kapan-kapan. Kalau udah dekat, alhamdulillah. Jangan pindah-pindah lagi. Kalau mau pindah ya dekat dengan masjid. Itu ya. Kalau bisa masjid itu jalan kaki aja kita. Itu sunnahnya. Anggota luar biasa. Oke, buat rumah dekat masjid. Apa? Memang kalau mau ke masjid, semakin jauh jalannya, semakin besar pahalanya. Kalau rumah dekat masjid, nggak usah jauh jalannya gantian. Pagi lewat sini, sore lewat. Memang gitu. Memang gitu. Memang gitu. Misalnya nih, rumah saya, rumah kita masjidnya. Tuh kantor DPRD itu adalah masjid. Kan dekat tuh. Jangan muter sampai ke masa loket. Pagi lewat sini, sore lewat sini, siang lewat tembak lurus. Memang begitu. Nanti langkah kaki kita akan jadi saksi untuk kita. Cuma satu jalurnya.
Ya, ada juga saksinya, tapi cai-cainya biar banyak saksi ya. Makanya saya ingat sering di pondok itu ya, kiai saya itu muter aja setelah habis sholat. Saya tanya, kiai kok selalu muter sih? Cari jalan lain biar ada saksi tuh kiai saya almarhum. Ya. Nah. Sama dengan kenapa ibu sholatnya suka pindah-pindah. Sholat zuhur di sini, setelah sholat pindah, setelahnya lagi mundur sejengkal. Biar keningnya tempat sujudnya jadi saksi dia di hari akhir. Pernah nengok orang sholat pindah-pindah? Ya. Kalau yang nggak paham, apa ya gua? Seluruh apa? Itu tempat duduknya itu, tempat sujudnya itu jadi saksi. Yuk lanjut. Yang tadi sampai mana ya? Hijriah. Jadi ya udahlah, kita mulai saat Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itulah. Ya itulah ya. Apa? Tinggal di Madinah yuk, hari tua yuk. Ya, hari tua kita tinggal di Madinah ya. Oke, tinggal di Madinah ya. Mau ke Mekah juga udah deket, ada kereta cepat ya. Nanti mukim di Madinah ya. Ya, makanya selagi masih muda, ya, persiapkan investasi untuk bisa dapat KTP mukim di Madinah ya. Oke, apa tadi mau jawab apa? Madinah kan? Ya. Nah, di Madinah itulah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Di Madinah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah tanggal 1 Hijriah. Jadi ibu pernah nggak dengar kata-kata gini, Bu? Pernah nggak dengar kata-kata gini? Ayat ini turun tahun kedua Hijriah. Pernah dengar kata-kata gitu nggak? Ayat ini turun tahun kedua sebelum Hijrah. Ayat ini turun tahun ke-10 Hijriah. Pernah nggak dengar kayak gitu? Saya jelasin nih, Bu. Tadi kan ceritanya, Bu, Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, saat menginjakkan kaki di Madinah itulah tanggal 1 Hijriah. Kan gitu kan? Nah, contoh ya, ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu kan? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa dan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kan gitu kan? Nah, itu ayat itu turun di Madinah, bukan di Mekah. Jadi ayat itu turun tahun kedua Hijriah. Jadi udah 2 tahun Rasul punya KTP di Madinah, baru turun ayat itu. Itu maksudnya. Kan Al-Quran itu turun 23 tahun berturut-turut, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, ini namanya surat Makkiyah. 10 tahun di Madinah, namanya surat Madaniyah. Totalnya angsur-angsur 23 tahun. Jadi Al-Quran itu turun berdasarkan masalah. Nah, jadi di Mekah itu Rasul nggak ada puasa Ramadan. Dalil tentang puasa Ramadan itu turunnya di Madinah. Paham ya? Kan ceritanya setelah Khadijah meninggal, Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj menjemput perintah sholat. Khadijah tuh nggak pernah puasa Ramadan seumur hidupnya, Bu. Belum ada perintahnya, Bu. Khadijah tuh nggak sholat 5 waktu, Bu, karena belum ada perintah sholatnya. Perintah sholat 5 waktu turun setelah Khadijah meninggal, baru Rasul Isra dan Mi'raj kan. Khadijah tidak sholat, tidak puasa, masuk surga karena hartanya. Karena dia orangnya baik, dia masuk surga karena hartanya. Tapi janganlah ibu luruskan kaji dia. Kalau gitu aku nggak sholat, nggak puasa lah, sedekah aja, jangan. Sekarang udah ada perintahnya. Jadi waktu Rasul di Mekah belum ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu muncul saat 2 tahun Rasul sudah punya kaki di Madinah. Dulu di Mekah, sahabat Rasul itu istrinya lebih dari 4. Banyak yang punya istri, banyak.
Tapi setelah Rasul pindah dari Mekah ke Madinah, baru turun ayat tentang nikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah oleh kalian perempuan 1, 2, 3, maksimal 4. Dibatasi setelah di Madinah. Nah, jadi gitu ya. Jadi di Mekah Rasul nggak puasa. Jadi kalau ada ustadz yang bilang, ibu udah terbayang tuh, ayat ini turun tahun 10 Hijriah, berarti sudah tahun 10 tahun Rasul di Madinah, baru ayat itu turun. Al-Quran ini turun tahun kedua sebelum Hijriah, berarti 2 tahun sebelum Rasul hijrah ke Mekah, ke Madinah. Paham? Ayat ini turun tahun ke-5 sebelum Hijriah, berarti itu surat Makkiyah, turunnya di Mekah 5 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Nah, kan udah mantap tuh Aceh. Biasanya kan taunya ya, gitu ya. Nah, sekarang udah terbayang ya, terbayang ya. Ustadznya ceramah, Al-Quran ini turun tahun ke-7 sebelum Hijriah. Oh, berarti sebelum Rasul hijrah nih, 7 tahun sebelum hijrah nih. Udah gitu doang. Di Mekah lah barang itu berarti. Surat Makkiyah lah dia. Dah, yuk lanjut. Ini sejarah nggak selesai dari tadi ya. Belum lagi amalannya. Ya, tanggal 1 Hijriah itu 19 Juli 2023. Keutamaan bulan Muharram 1, dilipat gandakan pahala, tapi ingat, dilipat gandakan juga dosa. Onde, ya. Jadi Sabtu bulan Muharram itu baik-baik aja lah. Nanti bulan Safar terserahlah. Enggak ya. Enggak gitu juga konsepnya. Oke, di bulan Muharram itu nih ya, dosa dulu. Dosa dilipat gandakan dosanya. Takut. 19 Juli 1 Muharram. Ya, tanggal 26 Tasu'ah, setelah ini nanti. Setelah ini nanti. 1 Muharram kan 19 Juli. Sampai tanggal berarti lebih kurang 19 Agustus. Ya, sampai Agustus sampai tanggal 19 Agustus, 19 Juli sampai 19 Agustus itu 1 bulan Muharram ya. Iya kan lebih kurang? Ya. Itulah lebih kurang lah 19 Juli sampai 19 Agustus itu 1 bulan dosa dilipat gandakan. Dosanya juga. Dosa dulu. Jadi baik-baik ya 1 bulan ya. 1 bulan ya. 1 bulan itu jangan buat dosa, jangan banyak-banyak ngeluh, jangan ngelawan-ngelawan suami, jangan gosip-gosipin orang, jangan kepo-kepo urusan orang, jangan cari-cari salah orang, aib kawan kita, kalau Allah tutup berarti Allah pengen tutup, jangan dibuka-buka. Salah teman kita, kalau Allah mau tutup berarti Allah pengen tutup. Kita ini sebagai manusia besar-besarkan baiknya orang, kecil-kecilkan salahnya orang. Jamaah HCI harus jadi pionir, harus jadi pionir. Misalnya Kak Fitri jelek-jelekin orang ke saya, contoh, ini utangnya udah 11 juta nih ya, utangnya. Sekarang jelekin orang pula lagi. Misalnya Kak Fitri nih, Ustazah, si Pulan tuh datang, jarang datang pengajian, sekali datang nganga-nganga aja saja. Bu, masih mending dia datang, harus bisa gitu.
Ustazah, teman saya itu sombong betul. Sombong dia kan kita nggak tahu, Bu. Tapi walaupun dia sombong kayak gitu, Bu, dia baik loh, Bu. Dia sering loh ngantarin makanan ke tempat aku. Ibu harus kayak gitu. Responnya itu harus kayak gitu. Tengoklah dia tua, sejak ganti suami baru, sombong betul ya. Misalnya Ica-icanya pura-puranya, Oma. Sejak ada suami baru tuh, dia sombongnya minta ampun tuh. Walaupun dia kayak gitu ya, kemarin dia ada nelpon aku loh, baik loh, dia mau ikut loh program kita loh, nawarin bantuan loh, baik loh dia tuh. Kita harus kayak gitu hari-hari. Nggak bisa hari-hari kita ikut-ikutan juga. Sebisa mungkin ada kebaikan orang tuh disebutkan, nggak ada kebaikan cari sampai dapat, nggak mungkin orang nggak ada baiknya. Tengoklah tuh, jadi Muharram lah yuk kita latihan yuk, kurang-kurangi salah-salah sama orang. Jadi kita tuh fokus ya Bu. Saya sering ngomong kayak gini ya ke jamaah ya, kalau kita itu ya fokus dengan baiknya orang, kita tuh jadi positif Bu. Kita seger, kita awet muda, kita nengok orang tuh baik aja. Oh ibu ini baik, dia ini begini. Saya apa ya? Ibu nggak nangkap kajian pun mantap juga dibanding ini mata saya. Ya Allah, ya betul. Saya cerita ke mak saya, mak ada jemaah saya itu mak nggak menangkap di pengajian, mak lain ujung lain pangkal Pak. Hari ini dia bisa pengajian tarjim tasin kan gitu kan. Tapi dia tetap aja datang, mantap juga di mata saya itu. Kan akhirnya saya jadi enak ngajar, mau nggak paham, entahlah, kan. Yang penting saya suka menengoknya itu gitu loh. Ibu paham atau enggak lah, saya suka nengok orang yang rajin itu, saya suka gitu. Terus yang paham saya suka juga. Jadi kalau kita tuh suka nengok baiknya orang, aura kita bagus, kita selalu happy, kita nggak merengok-rengok. Coba lah kalau yang kita tengok tuh, oh ini tukang gosipnya, oh ini iri dengki nih ya, ini kok mau ganti suami nih ya, genit kali. Ini belum apa-apa, belum habis masa hidup udah nikah. Tengoklah tuh, itu tukang fitnah. Tengoklah tuh, aku udah baik sama dia, dia udah baik sama aku. Dulu aja nengok orang, ya Allah, menderita Bu, menderita. Serius, menderita. Nengok orang tuh jelek. Nih Ica-icanya, burak-buraknya. Maaf. Enggak ya. Apa sih? Ya, itu misalnya gitu ya. Ica-icanya. Ya. Kalau benar tak apa-apa. Selamat ya Bu. Masya Allah. Coba ya tentang suami baru. Ini serius tentang suami baru. Ada teman saya. Ini serius tentang suami baru. Coba ibu-ibu bayangkan. Saya punya teman pisah karena satu sebab pisah ya. Saya tak tahu tak pisah tak meninggal gitu, saya nggak terlalu tahu lah privasi orang ya. Habis masa iddahnya dia nikah. Bagus nggak tuh? Bagus. Saya ceritakan sama teman saya yang lain, wih, Masya Allah, dia dapat suami baru. Alhamdulillah. Datang teman saya negatif, beli baru aja, baru udah nikah lagi. Itu genit dia tuh. Padahal itu orang udah bagus dapat suami habis masa iddah. Kalau orangnya negatif, tetap aja dibilang negatif. Bayangkan tuh. Saya punya teman mapan, nggak ngerti agama, rajin sedekah. Saya ceritakan, besti. Tuh dia belum ngerti paham agama, rajin loh sedekah. Dek kayo tuh mah, kalau nggak susah nggak akan sedekah tuh. Bayangkan tuh. Jadi nggak ada orang baik di mata orang. Semua tergantung kacamata kita memandangnya. Coba kalau kita pandang ya di bulan Muharram ini orang baik-baik aja ya Allah. Saya ibu mengantuk-ngantuk pun suka juga saya. Kalau ada jemaah mengantuk, suka saya. Ya Allah, ibunya. Udah terkantuk datang juga dia. Ajin betul ya. Coba yang kan.
Ah. Yang terlambat datangnya cuma mau foto doang, selalu juga deh. Salut Ustazah. Salut Ustazah. Iya. Udah saya tembak-tembak, lama datang. Lama-lama datang, cuma foto aja. Anak saya banyak, Ustazah. Anak saya 6, saya masak, Ustazah. Tunggu suami pergi dulu, tunggu antar anak sekolah dulu. Datang juga ya. Akan salut tuh. Salut. Salut ya. Walaupun saya belalakkan mata saya, sering kali mau kayak gitu ya. Sekarang enggak on time ya. On time. Di dua pengajian berbeda telat dua-duanya. Salut. Itu contohnya ya guys, kita yang baik-baik. Jadi kalau kita nengok orang yang baik-baik, hati kita tuh mantap. Jadi di bulan Muharram ini jamaah HCI harus punya itu skill, itu keahlian itu. Untuk menengok baik-baiknya orang harus dilatih. Sama dengan belajar berenang, latihan. Paham? Angguk luar biasa. Keahlian dilatih. Oke? Nah, itu misalnya Ubi foto tadi tuh. Misalnya ini ada yang gosip ya. Cengoklah tua, jarang datang kerjanya selfie terus. Jangan ibu bilang iya, jangan. Nanti ibu jadi gosip. Jadi intinya kita tidak mengiyakan hal-hal yang negatif. Ya, boleh ditegur nanti dia, tapi kita ngomongnya masih mending dia datang, woi. Itu aja. Dia merasa dibela. Apa? Apa? Dari kuliah memang telat juga. Kok sama kita? Malamnya kami pengajian. Iya, sama kita. Saya waktu kuliah pun suka telat juga. Ya, sampai teman saya bilang waktu di pesantren dulu, "Nah, kamu duluan aja mandi." Telat juga udah duluan mandi. Sama. Nah, iya. Sama, ngerti saya. Makanya saya bangga. Oke. Nah, oke. Nah, jadi bulan Muharram nih kurang-kurangi ya. Jadi ngelihat orang tuh yang baik-baik aja. Saya jemaah saya tidak ada yang saya pandang negatif sama sekali, demi Allah. Ada jemaah saya yang pengajian udah 17 tahun dengan saya, rajin datang. Pas pesta dia juga tukang jogetnya. Baik aja saya menengoknya, oke aja. Mungkin hidayah belum sampai, yang penting dia rajin, saya malah salut. Nggak ada, ibu-ibu nih semua baik di mata saya nih, Bu. Nggak ada. Alhamdulillah. Baik aja. Kadang-kadang ketemu di mall, kakak sih bilang, Nel, ada yang nyondok sembunyi-sembunyi itu, Nel. Udahlah, Kak, itu palingan jemaah sih intip sedikit. Oh, masih pakai celana lepis dia lupa ya. Nah, mungkin dia malu sama saya. Udah, belum sampai. Hidayah itu kan ada waktunya masing-masing. Jadi pandang yang baik-baik ya. Ya, jadi Muharram ini kita belajar. Ya, janganlah ya kita ya. Ke orang kita pandang baik-baik, ke diri kita juga pandang yang baik-baik aja. Jangan kita nilai yang buruk-buruk aja. Suami ganteng, uang banyak, anak melawan satu, sibuk aja yang satu ini. Anakku melawan, woi. Padahal nikmat lebih banyak. Fokus kepada nikmat yang lebih banyak. Jangan fokus kepada ujian yang sedikit. Suami lancar pekerjaannya, tapi nggak ibadah, sibuk aja. Suamiku nggak sholat, woi, ceritakan kemana-mana. Ya udahlah, hidayah orang tuh ada waktunya. Syukuri apa yang ada. Anak sakit, oke, anakku sakit, tapi aku masih punya biaya untuk menyembuhkannya. Kan gitu. Suamiku memang maksiat, tapi aku masih punya anak yang baik-baik, keluarga yang baik. Orang banyak benci sama aku,
Orang banyak haters, orang nggak suka sama saya, tapi saya masih punya banyak orang yang suka. Fokus dengan yang lebih-lebihnya. Ya, jangan di antara banyak orang yang suka, kita fokus dengan orang yang nggak suka aja sama kita. Maka hidup kita nggak akan pernah tenang, ibu-ibu. Nah, dosa dilipat gandakan, kebaikan dilipat gandakan. Ini Muharram kita belajar. Insya Allah. Yang kedua, nanti di bulan Muharram kita akan ketemu dengan tanggal 9, 10 Muharram. Tanggal 9 Muharram itu tanggal berapa, Bu? Enggak, yang 9 Muharram berarti 26. Asyura. 26. 19 1 Muharram. Ya. 19 2021 27 Tasawwur 8 Asyura. Oke. Kan enak jadi saja kan, enggak tahu tanya ke jemaah. Walaupun itu aku berenang dia tetap fokus dia. Tetap fokus ya. Berarti 28 tanggal 10. Oke. Ya. Jadi nanti kalau tanggal 19 Muharram itu tanggal 1 Zulhijjah, itu adalah tanggal 19 Juli, maka tanggal 27 Juli adalah tanggal 9 Muharram ya. Dan tanggal 28 Juli itu adalah tanggal 10 Muharram. Sekarang kita mau Muharramnya atau Julinya nih? Muharramnya. Tunggu dulu, saya suka bingung nih kalau nyampaikan yang gini nih. Berarti 9 Muharram itu adalah tanggal 27 Juli. 10 Muharram adalah 28 Juli. Oke? Maka tanggal 27 Juli atau 9 Muharram disunahkan puasa Tasu'a. Apa namanya? Tasu'a. 9 Muharram 9 dulu 9 dulu satu-satu dulu. 9 Muharram atau tanggal 27 Juli itu namanya puasa Tasu'a ya. Jalan-jalan ke dapurnya 9 Juli 9 Juli. Enggak dong. Memang kembali ya. 9 Muharram atau 27 Juli niatkan puasa Tasu'a. Sengaja aku makan sahur berpuasa Tasu'a lillahi ta'ala. Tasu'a Hamzah. SS Sin. Tasu'a pakai Hamzah. Tasu'a. Tasu'a. Ya. Sengaja aku makan sahur puasa Tasu'a. Lillahi ta'ala. Dan tanggal 10 Muharram atau 28 Juli 2023 niatkan puasa Asyura. Sengaja aku makan sahur puasa Asyura lillahi ta'ala. Sebenarnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Puasa Asyura itu sama dengan puasa Arafah, mengampunkan puasa setahun sebelumnya. Tapi orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura. Namanya aja yang beda. Sama ya.
supaya beda dengan orang Yahudi, makanya ditambah dengan Tasu'a. Gitu ceritanya. Apa ulangi? Maksudnya tahunnya 10 Muharram aja biasanya. Oh ya. Baru kali ini Tasu'a. Iya, Tasu'a. Dah. Puasa Tasu'a hari apa tuh? Hari Kamis 27. Kamis Jumat. 9-10. Ya, Kamis tanggal 27. Iya. Tasu'a 28 Iya. Asyura. Iya, Tasu'a dan Asyura ya. Nanti niatnya sengaja aku makan sahur puasa Tasu'a atau puasa Asyura lillahi ta'ala. Boleh nggak dikodo digabung dengan puasa kodo? Sekali lagi saya tidak menyarankan untuk gabung-gabung niat puasa ya. Karena ganti puasa itu setahun kok, fokus aja dulu ya. Nah itu amalan yang sangat dianjurkan. Silakan. Boleh. Nggak apa-apa. Boleh. Khusus pada hari-hari khusus boleh, Jumat sendiri boleh, nggak apa-apa. Tapi di hari-hari biasa nggak boleh. Kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis. Oke, yang pertama tadi baik-baik, semua amalan dilipat gandakan, semua dosa dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, lakukan puasa Tasu'a dan puasa Asyura tanggal 27, 28 Juli atau tanggal 9, 10 Muharram. Kemudian yang ketiga, bulan Muharram itu satu bulan itu adalah 1 bulan Muharram itu adalah di mana Allah akan ghufirullah, mengampunkan dosa-dosa kita di tahun sebelumnya, di waktu sebelumnya. Jadi yang ngerasa banyak dosa di bulan Muharram, amalan yang dilakukan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Kalau kira-kira dosanya besar di bulan Muharram, banyak-banyaklah melakukan sholat sunat taubat. Karena bulan Muharram itu bulan pengampunan dosa. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat seperti biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca, kul nggak apa-apa. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Ingat, mohon ampun kepada Allah itu sebutkan dosa kita. Semakin kita tahu dosa kita, semakin Allah akan maafkan kita. Oke, ya. Demikian sudah jam segini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang udah mau sholat Jumat. Doa lah. Ya. Kita akhiri dengan doa singkat aja ya. Allah